semuanya, kali ini kita akan mempelajari kelas reptil pada Calotes sp dan Maboya multifasciata. Pertama, kita akan mempelajari morfologi dari Maboya dan Calotes. Nah, pada bagian tubuhnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kaput, yang kedua ada truncus, dan yang ketiga ada cauda. Pada bagian kaput terdiri dari prima oris, nares anteriores, organon visus, palpebra superior, palpebra inferior, dan porus acusticus externus. Nah, pada bagian truncus itu terbagi menjadi squama, dorsum, spina, abdomen, ekstremitas anterior yang terdiri dari brachium, antebrachium, manus, dan digiti, dan ada ekstremitas posterior yang terdiri dari femur, crus, vas, digiti, dan valvula. Selanjutnya, kita akan mengetahui struktur anatomi organ reproduksinya. Nah, yang pada bagian sebelah kiri itu merupakan struktur organ genitalia feminina, dan pada bagian sebelah kanan itu merupakan struktur organ genitalia maskulina. Pada bagian organ genitalia feminina ini terdiri dari ovarium, oviduct, dan kloaka. Dan pada organ genitalia interna maskulina itu terdiri dari corpus adiposum, testis, epididymis, vas deferens, kloaka, ren, vesika urinaria, dan hemipenis. Hemipenis ini berwarna putih, berjumlah sepasang, berujung runcing, dan organnya kompak. Jika kita melakukan pembedahan, pada Calotes atau Maboya, kita dapat melihat sepasang testis pada jantan. Nah, jadi organnya itu berbentuk bulat lonjong, berwarna putih kekuningan, dan letaknya itu asimetris. Nah, pada sisi kiri kanannya terdapat saluran halus setipis benang, berkelok-kelok, berwarna putih yang merupakan epididymis. Nah, setelah epididymis terdapat vas deferens yang cenderung lebih tebal dan lurus menuju ke arah kloaka. Nah, letak kloaka ini tersembunyi di balik cingulung pelvicum. Dan yang terakhir itu ada corpus adiposum yang terdapat di sekitar cingulum, berbentuk lembaran tebal, berwarna kuning, pucat, dan kecoklatan. Nah, jika pada betina, kita dapat melihat sepasang ovarium yang berwarna putih, cenderung transparan, dan berbutir-butir, yang butirannya itu mengandung sel telur dan letaknya asimetris. Selanjutnya ada saluran telur atau yang biasa kita sebut dengan oviduct yang sedikit berkelok-kelok berwarna putih, dan ada uterus yang cukup tebal berwarna putih dan bermuara pada kloaka. Selanjutnya, kita akan mempelajari mekanisme reproduksi pada Maboya dan Calotes. Nah, gambar ini menunjukkan uterus yang berisi embrio. Tipe perkembangbiakan pada Maboya dan Calotes adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak. Sel-sel telur yang telah masak di dalam ovarium akan mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur masak dari ovarium. Kemudian bergerak menuju ke ostium abdominale atau mulut oviduct, dan kemudian menempati daerah tuba fallopi atau cranial oviduct. Nah, di tempat ini sel telur akan dibuahi oleh sperma. Bila fertilisasi berhasil, maka akan terbentuk zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan dan membentuk morula, blastula, dan gastrula, sambil bergerak turun menuju uterus. Di dalam uterus, salon embrio ini tidak dibungkus dengan cangkang, serta tidak juga membentuk plasenta, melainkan hanya membentuk bungkus embrio saja atau yang disebut chorion. Embrio tumbuh menggunakan cadangan yolknya sendiri, tanpa mengambil nutrisi dari dinding rahim induk. Dalam hal ini, uterus hanya sebagai tempat tumbuh embrio saja. Setelah fase organogenesis lengkap, akan dilahirkan oleh induk dalam bentuk kadal atau bunglon kecil.